It's not okay. Nggak bisa. 1 meter ya? Dari ujung kakiku di Wih, itu gede banget bang. sekitar 2 meter. Oh ya? Oh, di kaki lebar semeter. Di daerah sini nih ada yang pernah mangsa orang nggak? Ada, yang ada. Ada ya? Isi plastik nih, kayak gini nih. Saya nggak berani pegang ya. Saya udah melihat badai itu di depan. Apa lagi sampai aku pesan main tamu, nggak boleh kayak gitu. Sampah semua. Jadi saya dari jalan provinsi tadi, jalan nasional, kanan kiri sawah. Tuh, kalian bisa lihat nih. Dari bulan masuk. Jadi ini rezeki banget ya. Assalamualaikum, halo sobat semua. Balik lagi di Motomorfosa dan kamu ketemu lagi dengan saya Pit Ade. Dan sekarang kamu bakal nyaksiin episode pemanasan Red for the Planet Yuk Gas Jaga Alam. Sedap. Hari ini kita mau kemana? Hari ini kita mau ke titik paling ujung barat di Pulau Jawa. Apa itu? Namanya adalah Ujung Kulon. Kita nggak bisa pakai motor atau pakai kendaraan sampai ke titiknya yang paling ujung karena cuma bisa diakses lewat jalan kaki katanya, atau kalau mau ke sana kita harus diantarin naik boat. Nah, kali ini kita akan mencoba sejauh apa kita bisa motoran ke Ujung Kulon ya. Kita sampai di titik yang paling jauh yang bisa ditempuh dengan motor. Nah, gimana asiknya? Kamu ikutin aja terus perjalanan hari ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Cuacanya cerah hari ini. Saya sudah lihat di Windy juga. Dalam 3 hari ke depan insya Allah nggak ada hujan ya. Itu dari Windy ya. Tapi kenyataannya nanti let's see. Udah nyampe aja kopi saya tuh. Luar biasa. Kita pasang tetap pakai knalpot standar ya. Kenapa knalpot standar tetap dipakai? Karena kita mau jaga alam supaya emisinya itu nggak terlalu tinggi ya. Terus yang kedua, traveling yang ramah lingkungan itu kalau bisa kalian bawa botol. Jadi di tengah jalan kalau habis isi lagi. Cuma masalahnya saya agak sedikit segan untuk ngisi air putih sembarangan ya. Jadi triknya adalah saya beli 1 botol air mineral yang besar. Jadi 1 botol ini kalau habis ketemu lagi dengan minimart dimanapun, saya buang ke tempat recycle, terus kita beli lagi yang besar. Ketimbang kita beli 2 atau 3 botol yang kecil, itu akan lebih banyak sampah botol plastik. Jadi kita beli yang besar ini meminimalisir penggunaan plastik yang banyak. 1 biji itu cukup ya. Perjalanan ke Ujung Kulon ini melalui 2 provinsi ya. Pertama kita kan masih di Banten nih. Kita akan segera keluar dari BSD, sekarang masih di BSD. Nanti kita akan melalui sedikit wilayah Jawa Barat ya, terutama di Bogor, lewat Tenjo, dan seterusnya. Ntar masuk lagi ke Provinsi Banten. Kalau kita di lampu merah ya lama, sebaiknya itu mesin dimatiin aja guys, biar emisinya itu nggak terlalu melimpah-limpah ke udara ya, kasihan ya. Ini adalah salah satu cara kita bisa traveling yang ramah lingkungan. Kontras banget ya, pemandangan sawah yang cakep tapi diawali dengan tumpukan sampah.
Oke, sekarang kalau melewati lintasan rel di stasiun Tenjo, kita nggak perlu ngantri-ngantri lagi ya, karena udah ada flyovernya di atas. Dan truk juga sudah berkurang jauh, karena dilarang ya. Yang dilarang truk apa sih? Truk pasir kali ya, karena truk-truk lain masih ada. Sudah sampai Tenjo kita. Oke, kita istirahat sebentar guys. Sudah lama nggak touring, jadi agak sedikit capek guys. Mantesan miring rupanya guys. Oke guys, setelah kita istirahat sebentar, kok sebentar sih, cukup lama. Kita kembali melanjutkan perjalanan kita. Kita cek semua ada yang bermasalah. Oke, semua rantai aman, ikatan tas oke ya. Oke, let's continue the journey guys. Bismillah. Kita akan sampai ke daerah Pelabuhan Taman Jaya itu kira-kira 3,5 jam lagi dari sini guys. Ini kalau hujan itu plastiknya itu ke bawah air hujan, langsung masuk ke selokan-selokan, got-got yang lebih besar, terus masuk ke sungai membawa plastik tersebut ke laut ya. Jadi nggak jarang di pantai itu kita nemuin plastik ya, atau lagi berenang karangnya itu ada plastik. Nah itu kan bahaya ya, mikroplastiknya itu beracun Pak. Oke, udah sampai di Rangkas Bitung kita guys. Masih 2 jam 54 menit lagi sampai di daerah Pelabuhan Taman Jaya ya. Sumur. Kita kemungkinan besar makan siang di situ aja. Tanjung Lesung masih belasan kilometer lagi ya, 17 kilometer lagi, dan kita juga nyampe ke Taman Jaya itu sejaman lagi lah kira-kira ya. Udah haus nih, sebenarnya harus berhenti nih. Wih, udah masuk ke daerah pantai. Nah, kemarin itu makan di situ. Ayo kita makan lagi di situ. Yoi. Oke guys, kita istirahat dulu. Istirahat dulu sebentar, capek juga lu kayaknya. Order ini mana? Order. Ah. Wah, acara itu pertanian. Hah? Pertanian. Oh, abang bukan orang ini? Bukan. Oh, orang ini mana? Di dalam. Mau mesen. Iya. Ah, Bang, maaf bang. oh iya. Mak, jadi nggak enak nih bang. Iya, nggak apa-apa. Ngalu aku nih. Abang nggak ada salah abang nih. Lagi ini, Pak. Apa lagi sampai aku pesan sama yang tamu, nggak boleh kayak gitu. Susah nongkrong di situ kayak ada tamu sambut. Lagi ada packingan, Pak. Malu aku sama abang ini. Apa yang ada nih? Siap, pakai satu. Sama es teh manis. Yang punya warungnya itu nggak standby di lobbynya itu, jadi kita manggil orang lain jadinya yang bukan punya kafe.
Perjalanan dari BSD ke hampir ke Kenyang Lusung ini luar biasa nih, panas banget nih. Karena es teh manis enak banget. Sini. Ya, makasih Bang. Sekarang saatnya kita makan siang dulu ya. Sudah lapar, sudah jam berapa nih? Udah jam 1. Jadi saya pesan paket ayam aja, ini ayam goreng sama lalapannya. Ada karedok nih kayaknya ya. Apa ini? Tumis toge, enak nih sambal. Bismillah. Enak guys. Makan dulu ya. Oke guys. Makan siang sudah. Minum sudah. Lanjut lagi ya kan. Kalau sudah di daerah Tanjung Lesung, itu landscape-nya tuh, nah seperti itu tuh. Oh. Cakep ya. Masya Allah. Pasirnya putih, ya kan? Airnya bening. Nah, ini Tanjung Lesung guys. Welcome to Tanjung Lesung Special Economic Zone. Oke, zona ekonomi khusus. Saya sudah beberapa kali ke situ, tapi terakhir kali ke sana sebelum 2015 kali ya. Udah lebih 10 tahun yang lalu. Spot langganan nih. Saya sering masuk kemari nih. I don't think it's okay. It's not okay. Nggak bisa. Arealnya cukup bersih, asri juga ya, kanan kiri sawah, dan kita nggak melihat tumpukan sampah kayak di kota tadi tuh, yang banyak banget sampah. Ini TPA ilegal, buang sampah di pinggir jalan sampai numpuk-numpuk gitu ya. Tapi ini bersih banget nih. Coba kita lihat sungainya ya. Tuh, kalinya aja bersih nih, bebas sampah. Cakep banget nih, bersih. Bebas sampah. Di antara bentangan alam yang begitu indah, pantai, ya, landscape-nya memukau banget. Ada gangguan kecil berupa TPA ilegal, dan ini luas ya. Luas ini. Dan tahu nggak? Isi plastik nih, tinggi gini nih. Saya nggak berani pegang ya, jorok banget ya. Plastik, popok ya. Dan ini yang menyebabkan di perairan Indonesia tuh mengandung mikroplastik yang banyak. Dan mikroplastik itu banyak dihasilkan dari popok. Karena kenapa? Ini pembuangan di sini selain plastik tuh popok. Tuh popok itu bisa sampai beberapa bungkus yang keindra dengan mata saya saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wah banyak ya. Dan satu bungkus tuh bisa minimal isinya 10. Ini bisa 50 ini. Jadi angin kencang, angin meniup plastik ke arah pantai. Jadi pantai kita penuh dengan sampah plastik. Popok juga bahaya. Perlu ada perubahan perilaku ya. Perlu ada kesadaran dari kita semua bahwa membuang sampah sembarangan, khususnya sampah plastik,
popok itu membahayakan bagi lingkungan ya, dan itu akan merusak kesehatan kita sendiri, dan itu akan berdampak pada ekosistem yang juga ujung-ujungnya kita juga yang rugi. Rantai makanan kita, pasokan makanan kita akan hilang karena hilangnya ikan dan lain sebagainya. Kita lanjutin lagi perjalanan kita ya. Saya udah melihat badai itu di depan. Mudah-mudahan, takutnya itu di di Cibanua ya, di tujuan kita. Mudah-mudahan enggak ya. Oke, sayang banget ya sampah. Bismillah, let's go. Sampah semua. Jadi saya dari jalan provinsi tadi, jalan nasional, saya keluar ya, keluar jalan nasional, masuk ke off-road menuju pantainya, langsung kelihatan itu. Udah cakep ya pemandangan di sini. Infrastrukturnya sudah mulai kelihatan tuh. Ada pom bensin, jalannya sudah bagus, dan relatif bersih dari sampah, unless di pinggir-pinggir pantai itu yang masih PR ya buat kita ya. Ke kanan kita menuju Ujung Kulon. Jalan ini sampai ke Ciputih itu dari dulu sih bagus ya. Kalau standar hitungan begini, ini masih dihitung bagus ya. Nah sebelumnya nih, bertahun-tahun warga di sana tuh, di daerah Cigorondo, itu hidup dengan jalan yang rusak banget ya. Kalau mobil itu cuma bisa jalan 3-5 km per jam. Batunya tuh segede-gede kepala. Tapi sekarang alhamdulillah sudah dibeton. Tahun lalu saya ke Ujung Kulon itu sudah beton. Tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya masih rusak jalannya. Jadi saya udah berapa kali bolak-balik kemari ya. Dulu kalau kita lewat sini nggak bisa ngebut gini bro. 60 km per jam nggak mungkin ya. Paling 3 atau 5 km per jam. Tuh lihat, cakep banget ya kan. Tuh. Startnya enaknya tuh shot drone di sini. Hujannya lokal guys. Hujan enggak. Kita baru aja kehujanan ini. Aduh, lebat pula lagi. Nah. Kehujanan kita, Sobat Riders, kehujanan. Jadi sampai di lokasi ini kita kehujanan. Tuh Mr. Blue kehujanan. Mudah-mudahan aman aja. Jadi kita ngopi dulu di sini. Dan ini lokasinya di pinggir laut ya, pinggir pantai. Tuh. Dan hujan sudah reda. Sana aman ya, cerah dan lewat. Dan saya sudah kebasahan. It's okay. Nanti dijemur sebentar, kering lagi ya. Ngopi dulu sekarang kita.
Sobat Rider, saya sekarang lagi di kampung apa namanya? Kampung Cibanua ya. Kampung Cibanua, Kecamatan Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Kan? Nah, saya nih pas lagi ngopi di sana itu, rencananya mau ketemu sama siapa Pak Haji Ubed ya. Udah lama nggak ketemu. Saya pernah kemari pengen ngopi di situ. Nah, ternyata di sini ada dibilang komunitas kampung sini nih, desa sini nih, ternyata mereka masih peduli sama pantai, ya kan? Dan saya pengen ngikutin kegiatan mereka apa. Kebetulan sore hari ini mereka sedang berkegiatan. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Jadi ini rezeki banget ya, sore-sore mampir kemari, terus ketemu sama komunitas yang masih peduli sama lingkungan, dan mereka sedang berkegiatan membersihkan. Bersihin apa nih Bang? Plastik. Bersihin apa? Sampah plastik. Sampah plastik. Ya, biar laut itu bersih dari limbah plastik maupun dari minuman, dari makanan, Oh gitu. supaya laut itu ikannya bersih, tumbuh bagus, ya. Ya, biar karangnya juga tumbuh bagus. Oh gitu ya Bu ya. Ini setahun sekali atau 2 tahun sekali nih? Oh, seminggu sekali. Luar biasa, seminggu sekali mereka melakukan pembersihan ini. Oh gitu ya Bang. Ini sampahnya dari mana ini? Ini dari pembuangan masyarakat juga. Dari air gitu ya? Iya, dia asal buang aja ke kali yang ngalir ke laut. Dari laut kena arus, ya kan. Gitu. Pinggir pantai sini, Pak. Iya. Seret-seret terbawa ombak dari kapal, dari perahu. Terus itu keseret sama ombak ya ke sini lah mencemari pantai kami. Makanya kami ini membersihkan seminggu sekali. Seminggu sekali ya Bu ya? Laut ini bagus, Oke. biar ikannya juga bagus, ya. Karangnya biar tumbuh bagus. Ini ada instruksi dari kepala desa atau gimana? Tidak ada. Nggak ada. Inisiatif sendiri. Hanya inisiatif kepedulian masyarakat aja. Betul Pak, betul. Ya, Luar biasa. Bagus. Jadi kalau seandainya plastiknya banyak masuk ke laut, terus karangnya bisa mati, ikannya kalau karang mati ikannya hilang. Kalau ikannya hilang, di sini ada buaya nggak? Ada. buaya banyak. Itu tandanya jadi di kami ini ikan masih banyak gitu kan. Oh gitu. Kalau ada buaya berarti ikan masih banyak. Tuh, kalau udah nggak ada buaya berarti nggak ada ikan, Pak. Nggak ada ikan. Ada buaya darat, Pak. Tuh orang itu. Mana? Oh itu. Buaya darat tuh. Emang kalau ngomongin soal buaya, bener nih buaya pernah kemari. Ada data. Oh. Naik, Pak. Naik. Naik. Paling gede segede apa? Ada besar apa ya? Lingkaran 1 meter lah 1 meter ya? dari ujung kaki ke ujung kaki. Itu gede banget Bang. Lingkaran 2 meter. Oh ya. Oh, kaki lebar semeter. Di daerah sini nih ada yang pernah mangsa orang nggak? Ada, yang pernah. Ada ya? Pernah kejadian ya? Bulan ini kan Ada? Ada. Itu tewas atau gimana? enggak, alhamdulillah enggak. Kalau Bapak Komarudin enggak. Dia cuman pahanya yang digigit ya. Itu kenapa? Dia lagi ngejaring ikan, Heeh. ikan ini nyari buat sesuap nasi lah buat makan Oh. dia kan. Malam atau siang? Siang kejadian. Oh. Siang. Lagi Di ngejaring sini Pak kebetulan lokasinya. digigit buaya. Gigit buaya. Ini di karang ini lokasinya. Oh, oke. lagi ngejaring. Tapi ini sampah di kita kok banyak semutnya, kenapa? Emang? Iya, mungkin dari bawah banjir kan dari Oh. Makanan-makanan Wih, yang tuh. rasanya manis ya. Udah gini nih. Kerumunin semut-semutnya. Sampahnya banyak semut, guys. Dan inilah salah satu contoh daripada komunitas-komunitas yang ditemui oleh Red for the Planet. banyak makan kita bisa cari. Bang, kasih mana ya? Jalan dulu ya. Wah.
Halo Sobat Riders, kita udah sampai di penginapan Rimba Jaya. Jadi saya spill sedikit penginapannya. Jadi ini sekarang tarifnya 400.000. Tahun lalu 200.000 karena cuma pakai kipas angin. Tahun lalu ya. Tuh. Tapi sekarang harganya sudah 400.000 per malam karena sudah pakai AC. Saya butuh AC. Karena tahun lalu tidur cuma pakai kipas angin, berdua lagi sama Darvi sama anak saya. Saya harus buka jendela. Panas. Di tengah rimba dapat penginapan yang seperti ini, cukup bersih walaupun toiletnya jongkok ya. It's okay. Dan kalau kalian mau malam-malam itu lapar, pesan makanan malam tuh ada di situ. Dan Mr. Blue kita onggokkan di situ ya. Sekarang saatnya kita makan. Ini saya pesannya telur dadar. Telur dadar nih. Dan terus juga kuahnya tuh pakai Indomie. Nah, enak banget. Bismillah. Paling enak kalau touring-touring itu lagi touring capek-capek. Makannya bukan yang mewah-mewah, tapi yang simple-simple begini nih. Hari ini cukup luar biasa, dari BSD sampai ke Taman Jaya. Itu perjalanannya yang cakepnya itu pas sudah di Tanjung Lesung ya. Tanjung Lesung arah ke Sumur, jadi kita melewati pesisir. Kita melihat bentangan alam yang kontras antara sisi kiri daratan dan di kanan itu laut ya, yang biru. Jadi kita naik tanjakan, begitu udah di puncak langsung lautnya keren. Nah tapi ada hal yang nggak enak ya. Keluar dari jalan nasional itu kita melihat di pesisir itu, di pinggir pantai itu banyak sekali orang buang sampah sembarangan ya, TPA ilegal gitu. Itu adalah pemandangan yang hampir selalu kita lihat itu di Indonesia itu. Tapi senangnya ya, ketika di Taman Jaya di Cibanua, ketika saya berhenti ngopi di tempat kawan lama, itu ketemu sama masyarakat sekitar yang peduli sama lingkungan. Jadi mereka itu setiap minggu sekali ngutip sampah di pantai supaya plastik itu enggak masuk ke dalam laut ya. Karena mereka sadar bahwa kalau laut ini dicemari sama plastik, itu ekosistem pantai itu, laut itu akan rusak. Mereka cari rezeki. Karena dari cerita beberapa warga lokal, dulu ketika mereka budidaya rumput laut atau juga budidaya ikan kerapu itu bagus hasilnya. Tapi sejak polusi tambak jauh berkurang dan sudah nggak ada lagi yang mau membudidaya rumput laut dan juga kerapu, itu adalah salah satu limbah. Nah apalagi plastik seperti ini ya. Jadi bahagia banget bisa ketemu sama orang-orangnya seperti itu. Kita nggak kekronisan alam kita yang diterpa oleh 3 krisis global ya, perubahan iklim, deforestasi dan polusi serta limbah. Masih ada orang-orangnya seperti itu. Besok kita akan ke tempat paling ujung yang bisa kita tembus dengan motor di ujung kulon ini, di mana hari ini nggak sempat karena hujan, terus tadi berkegiatan sama komunitas. Besok kita sambung ya, kita lihat. Saya udah pernah ke sana, mudah-mudahan bisa ngambil drone. Saya akan kasih lihat ke kamu ada apa di ujung kulon ya, sejauh motor bisa tembus. Sampai jumpa besok pagi di jalan. Assalamualaikum.